Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Permata Nada. Biasa dipanggil Nada. Aku dari FKUIN Angkatan 2018. Di sini aku akan membahas mengenai materi Human Brain Anatomy atau anatomi otak manusia. Sebelum dimulai, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Di slide pertama ini, sebelum masuk mengenai pembahasan tentang otak, sebelumnya aku ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem saraf secara keseluruhan. Jadi sistem saraf itu secara garis besar bisa dikelompokkan berdasarkan dua hal, struktural maupun fungsional. Secara struktural, sistem saraf itu terbagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini disebut juga dengan Central Nervous System atau disingkat dengan CNS yang tersusun dari otak dan spinal cord. Nah, kalau di gambar ini, kita lihat Central Nervous System ini warnanya adalah warna merah. Jadi ini otak dan spinal cord. Spinal cord itu bahasa awamnya adalah sumsum tulang belakang. Lalu yang kedua ada sistem saraf tepi atau Peripheral Nervous System, PNS. Nah, ini terbagi menjadi saraf kranial dan saraf spinal. Mungkin ini agak sedikit kurang familiar. Jadi saraf kranial itu adalah saraf-saraf yang keluar dari otak, sedangkan saraf spinal itu adalah saraf-saraf yang keluar dari spinal cord. Jadi itu bedanya. Selanjutnya adalah pembagian secara fungsional. Sistem saraf ini terbagi menjadi sensoris dan motoris. Nah, sensoris ini namanya adalah aferen, sedangkan motoris itu namanya eferen. Maksudnya apa? Jadi kalau sensoris itu artinya sistem saraf ini membawa rangsangan dari luar maupun bisa juga dari organ dalam. Yang penting rangsangan itu dari reseptor ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusatnya tadi bisa otak, bisa spinal cord. Contohnya apa? Contohnya aku kasih contoh, misalnya ada seseorang yang meraba permukaan suatu benda, apakah itu kasar atau halus. Jadi nanti rangsangannya dibawa dari kulit itu nanti ada reseptor-reseptor taktil, reseptor yang berfungsi untuk meraba. Nah, nanti rangsangannya itu akan dibawa hingga ke otak. Nah, di otak itu akan dipersepsikan sebagai contohnya permukaannya ini kasar, seperti itu. Jadi rangsangannya dibawa dari reseptor ke sistem saraf pusat. Lalu yang kedua itu ada motorik. Nah, motorik ini contohnya itu maksudnya dari motorik itu adalah sistem saraf yang membawa rangsangan, sebaliknya dia dari sistem saraf pusat ke organ efektornya. Organ efektornya itu bisa otot maupun kelenjar. Nah, ini langsung aku kasih contoh aja. Misalnya pada saat kita mau mengambil gelas, maka otak yang merupakan sistem saraf pusat itu dia akan menginstruksikan kita untuk mengambil gelas, sehingga nantinya rangsangan akan dibawa dari otak ke otot-otot yang ada di tangan, sehingga nanti ototnya akan berkontraksi sehingga kita bisa mengangkat atau mengambil gelas tersebut. Jadi motorik ini kerat kaitannya dengan gerakan. Nah, untuk menghafal aferen dan eferen, di sini kita bisa lihat A itu artinya menuju, jadi rangsangannya menuju sistem saraf pusat. Sedangkan E itu artinya exit, artinya dia keluar dari sistem saraf pusat. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang otak atau bahasa Inggrisnya itu brain dan istilah anatominya itu adalah encephalon. Jadi perlu diperhatikan memang dalam belajar anatomi ini nantinya kita akan menemukan istilah-istilah yang cukup banyak padahal artinya itu sebenarnya sama saja. Nah, contohnya di sini bagian-bagian otak antara lain itu adalah cerebrum atau biasa kita sebut dengan otak besar. Nah, nama lain dari cerebrum itu adalah telencephalon atau hemispherium cerebri. Jadi tadi istilahnya banyak tapi sebenarnya menunjukkan suatu struktur yang sama. Nah, cerebrum ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa lobus. Selanjutnya ada cerebellum atau otak kecil, letaknya ada di bawah dari cerebrum. Ini istilahnya adalah metencephalon. Lalu ada thalamus dan hipotalamus. Jadi apabila otak ini kita belah di tengah, artinya ini merupakan potongan sagital, maka akan terlihat gambaran seperti ini. Jadi dari dalam kita bisa melihat ada struktur yang namanya thalamus dan hipotalamus. Di sini ada juga trik cara menghafalnya. Di sini thalamus itu organnya yang ini dan ada yang di bawahnya namanya hipotalamus. Jadi kata-kata hipo itu artinya di bawah. Jadi hipotalamus itu menunjukkan organ yang berada di bawah thalamus seperti itu. Thalamus dan hipotalamus ini nama lainnya adalah diencephalon. Selanjutnya ada brainstem atau batang otak. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada midbrain atau otak tengah. Nama lainnya adalah mesencephalon. Lalu ada pons, nama lainnya metencephalon, dan yang terakhir itu adalah medulla oblongata atau mielencephalon. Lanjut.
Tadi kita sudah bahas struktur-struktur dari otaknya, sekarang kita bahas ke fungsi bagian-bagiannya. Jadi di sini ada satu yang belum aku sebutkan, yaitu nukleus basal atau yang kita sebut juga dengan ganglia basal. Nah, nukleus basal ini letaknya ada di lateral dari talamus atau di samping talamus. Lateral itu artinya samping. Nah, di sini cukup banyak fungsinya. Jadi nanti mungkin bisa dibaca. Dari aku mungkin akan menekankan beberapa hal saja. Di sini untuk korteks cerebrum itu fungsinya yang pertama itu ada persepsi sensorik dan ada kontrol gerakan sadar, bahasa, sifat kepribadian, dan proses mental canggih. Jadi untuk rangsangan sensorik dan kontrol motorik itu semua diatur oleh korteks cerebrum. Lalu ada juga pusat pengaturan bahasa pada saat kita berbicara maupun pada saat kita memahami apa yang dibicarakan seseorang, itu juga dari korteks cerebrum ini. Lalu selanjutnya ada nukleus basal, di sini yang ditekankan mungkin untuk menekan pola gerakan yang tidak bermanfaat. Artinya nanti ada orang yang memiliki kelainan di bagian ini sehingga dia tidak bisa mengontrol gerakannya. Seperti itu. Lalu ada talamus. Talamus ini yang perlu ditekankan adalah dia sebagai stasiun pemancar. Jadi semua rangsangan sensorik maupun motorik itu akan melewati talamus lebih dahulu. Jadi dia itu seperti stasiun pemancar. Selanjutnya adalah hipotalamus. Di sini hipotalamus fungsinya adalah regulasi dari fungsi hemostatik, contohnya itu suhu, haus, pengeluaran urin, dan asupan makanan. Jadi yang mengatur kita kenyang, lapar, atau pada saat kita demam, ada kenaikan suhu, penurunan suhu tubuh, itu semua yang mengatur adalah hipotalamus. Selanjutnya ada cerebrum, dia fungsinya mempertahankan keseimbangan, dan batang otak, di sini yang cukup penting adalah dia sebagai pusat kontrol kardiovaskular dan respirasi serta pencernaan. Jadi di sini cukup penting batang otak ini apabila dia cedera maka dampak ini akan cukup fatal karena batang otak ini tadi fungsinya sebagai pusat dari kontrol organ-organ yang vital yaitu jantung, pembuluh darah, organ pernapasan dan organ pencernaan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada lobus dari cerebrum. Tadi kita sudah bahas cerebrum. Jadi dari hemisferium cerebri ini nanti akan terbagi menjadi beberapa lobus. Ada 4 lobus utama. Yang pertama itu ada lobus frontalis yang warna merah ini. Dia letaknya paling anterior atau paling depan. Lalu ada lobus parietalis, ada lobus occipitalis, letaknya di belakang, posterior. Lalu ada lobus temporalis, letaknya ada di lateral atau samping. Nah, apabila di antara lobus temporalis dan lobus frontalis ini kita buka, nanti kita akan menemukan sebuah struktur yang namanya itu adalah insula atau insula of Rayleigh. Jadi ini pembagian lobus. Selanjutnya, apabila otak itu kita lihat dari atas, maka gambarnya akan seperti ini ya. Gambarnya akan seperti ini. Nah, cerebrum itu nanti terbagi menjadi 2 juga. Jadi ada hemisfer cerebrum kiri atau sinistra dan hemisfer cerebrum kanan dextra. Nah, keduanya ini dipisahkan oleh sebuah celah yang namanya itu adalah fisura longitudinal. Fisura itu artinya celah, tapi sebenarnya keduanya ini tidak benar-benar terpisah. Keduanya ini sebenarnya disatukan oleh sebuah struktur yang disebut dengan corpus callosum. Jadi apabila kita buka sedikit fisura longitudinalnya, ini kita bisa lihat struktur corpus callosumnya. Jadi jadi corpus callosum ini merupakan serat saraf yang tebal yang fungsinya itu untuk menghubungkan hemisfer cerebri kiri dan hemisfer cerebri kanan. Jadi keduanya ini bisa berkomunikasi atau berhubungan. Jadi tidak benar-benar berpisah. Apabila kita lihat dari potongan sagital, potongannya seperti ini. Ini kita bisa lihat strukturnya adalah di tengah ini yang cukup tebal, ini adalah corpus callosumnya. Selanjutnya ada gyrus dan sulcus. Jadi ini juga istilah yang sering disebutkan di pembahasan mengenai otak. Jadi kita lihat di sini otak itu banyak tonjolan-tonjolannya. Nah, itu kita kenal dengan istilah gyrus atau lipatan. Ya, apabila kita perbesar, yang menonjol-menonjol ini disebut dengan gyrus, sedangkan lekukan atau celah yang kecil ini disebut dengan sulcus atau parit. Jadi ada gyrus, ada parit. Nah, di sini juga ada lagi bagian dari parenkium otak atau jaringan otak, ini jaringan otak ya, berarti jaringan otak, itu juga terbagi menjadi 2, ada cerebral cortex dan cerebral white matter. Jadi kalau cerebral cortex itu dia disebut juga dengan substansia grisea atau gray matter.
Jadi dia itu warnanya keabu-abuan ya, dari gray saya jadi gray gitu. Jadi warnanya keabu-abuan, warnanya lebih gelap. Kita lihat korteksnya, ini pinggirannya, korteks cerebral, dia warnanya lebih gelap. Nah, hal itu karena tersusun dari badan sel saraf. Jadi badan sel saraf itu yang ini, dia mempunyai nukleus. Jadi karena tersusun dari badan sel saraf ini, dia warnanya akan lebih gelap. Selanjutnya ada bagian yang lebih terang ini disebut dengan substansia alba atau white matter. Hal itu terjadi karena sebagian besar komponen itu tersusun dari akson. Akson dari sel sarafnya. Ini aksonnya. Aksonnya ini terdiri dari dilapisi oleh selubung mielin. Nah, selubung mielin itu sebenarnya komponennya itu adalah lipid, jadinya nanti warnanya itu akan lebih terang. Ini yang membedakan ada korteks cerebral dan cerebral white matter. Nah, di sini yang aku tekankan satu lagi mungkin untuk sulcusnya, ada sulcus yang cukup penting. Di sini ada sulcus yang terletak tepat di tengah, disebut dengan sulcus centralis, sentral. Jadi dia terletak di tengah. Nah, sulcus inilah yang akan membatasi lobus frontalis dan lobus parietalis. Disebut dengan sulcus centralis. Selanjutnya di sini ada nama-nama dari gyrus dan sulcus, tapi mungkin di sini akan aku coba jelaskan yang penting-penting saja. Jadi tadi kita gyrus itu berupa lipatan. Nah, gyrus ini terbagi banyak. Tadi kita bisa lihat ya, ada sulcus centralis. Ini kita lihat gambarnya itu dari samping. Jadi gambarannya seperti ini. Sulcus centralis, ini sulcus centralis. Nah, gyrus yang ada di depan sulcus centralis disebut dengan gyrus precentralis. Pre itu artinya sebelum, jadi dia ada di sebelum sulcus centralis. Jadi seperti itu cara menghafalnya. Lalu ada gyrus postcentralis, artinya dia berada post setelah sulcus centralis. Jadi ini juga seperti itu cara menghafalnya. Jadi ada istilah-istilah anatomi yang sebenarnya bisa dihafal. Jadi ada gyrus precentralis dan gyrus postcentralis. Lalu ada juga gyrus frontalis, daerah sini kan daerah lobus frontalis, jadi ini namanya gyrus frontalis superior, ada gyrus frontalis inferior. Jadi superior itu artinya lebih di atas dan inferior itu artinya lebih di bawah. Di sini juga ada lobulus atau gyrus itu sebenarnya sama saja. Ada lobulus parietalis superior, lobulus parietalis inferior, jadi sama. Lalu di sini juga ada gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, dan gyrus temporalis inferior. Jadi dari yang paling atas superior, lalu di tengah medius, dan yang paling bawah inferior. Nah, ini gambaran dari arah luar ya, dari arah lateral. Tapi kalau kita lihat dari medialnya, dari dalam, ada nih yang disebut dengan gyrus tinguli. Gyrus tinguli. Nah, tadi aku sempat sebut ada yang namanya lobus limbicus. Nah, lobus limbicus itu letaknya ada di gyrus tinguli ini. Nah, di sini juga terlihat gyrus frontalis superior, yang ini. Lalu ada gyrus-gyrus lainnya. Nah, di sini aku mau tekankan beberapa sulcus. Yang tadi pertama sudah kita bahas, sulcus centralis, lalu ada juga sulcus lateralis. Nah, sulcus lateralis inilah yang membatasi antara lobus temporal dengan lobus parietal dan frontal. Lalu ada juga satu lagi di sini sulcus parieto-occipitalis. Dari kata-katanya ini kita bisa tahu nih, dia membatasi antara lobus parieto, berarti lobus parietalis dan lobus occipitalis. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada homunculus cerebri. Jadi homunculus cerebri ini adalah pembagian area dari korteks cerebri yang tadi sudah kita pelajari. Ada gyrus precentralis yang dia itu mengenai motor area, lalu ada gyrus postcentralis yang sebagai sensory area. Nah, di sini mereka memiliki bagiannya masing-masing yang nantinya akan mengintervensi atau mempengaruhi anggota tubuh tertentu. Nah, contohnya ini misalnya dari arah lateral ke medial, untuk motor area itu yang paling lateral adalah dalam hal swallowing, artinya itu menelan, lalu mulai daerah sini adalah wajah, lalu ada tangan, hingga akhirnya nanti yang paling medial itu adalah mempengaruhi atau mengintervensi bagian kaki. Lalu ini juga hampir sama untuk sensori areanya, mulai dari lidah sampai nanti ada genital atau alat kelamin di bagian medialnya. Jadi ini semua merupakan daerah-daerah bagian tubuh mana yang diintervensi, baik fungsi motor maupun fungsi sensoriknya.
Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal sedikit, ada 5. Ini dari yang penjelasan tadi, nanti mungkin bisa diisi, bisa di-stop dulu videonya, karena di slide selanjutnya udah ada pembahasannya juga. Baik, ini untuk kunci jawabannya sudah ada, nanti bisa tinggal dicocokkan saja apakah benar atau salah. Dan nanti kalian juga bisa mencari soal-soal dari sumber lain. Ini untuk referensi yang saya ambil dari beberapa buku. Terima kasih, mungkin sekian saja penjelasan mengenai human brain anatomy. Mohon maaf apabila selama penjelasan tadi ada kesalahan atau kekeliruan, dan apabila masih terdapat pertanyaan yang dibingungkan atau mau menyanggah sesuatu yang saya bicarakan tadi, bisa langsung kontak saya saja di Line PRNTNDA dan WhatsApp di nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.